Faslun fi tahallulil haji. Bermula ini itu suatu fasal di dalam menjelaskan tentang tahallul haji. Lil haji tahallulani. Untuk ibadah haji itu ada dua tahallul. Ada dua jenis tahallul. Al-awwalu yang pertama yahsulu bi isnaini min thalathatin. Yang pertama yahsulu hasil tahallul bis ini dengan dua pekerjaan, dua perbuatan min salasatin dari tiga perbuatan. Maksudnya hasil tahallul itu meskipun hanya dengan dua saja. Ada tiga perbuatan yang bisa membuat seseorang mencapai hasil daripada kewajiban tahallulnya. Tapi dengan melaksanakan dua saja sudah cukup. Mana yang tiga itu? Romyil jumratil aqobah. Yang pertama melempar jumrah aqobah, wal halqi dan tahallul, maksudnya mencukur, wal tawafil ifadah dan tawaf ifadah. Ini kan tiga. Melaksanakan dua dari tiga ini sudah boleh tahallul pertama. Tahallul awal namanya. Orang yang sudah melakukan dua dari tiga perbuatan ini, misalnya gini, melempar jumrah aqobah udah, lalu dia mencukur. Nah, sudah itu tahallul. Atau sudah jumrah aqobah, sudah tawaf ifadah, maka dia mencukur atau tahallul awal. Ingat, bedanya halaq dengan tahallul. Kalau halaq itu perbuatannya. Kalau tahallul itu sendiri, ini adalah kondisi seseorang sudah bisa dihalalkan melakukan perbuatan yang diharamkan ketika haji. Itu makna tahallul. Jadi kalau tahallul di sini tidak semata-mata mencukur, walaupun memang tandanya, syaratnya seseorang sudah tahallul itu mencukur biasanya. Tapi tahallul ini adalah kondisi di mana seorang jamaah haji sudah dihalalkan melakukan suatu perbuatan yang tadinya diharamkan dalam ibadah haji. Itu tahallul namanya. Dikatakan tahallala. Ya, sudah dihalalkan. Nah, wabitsalisi, dan dengan yang ketiga, yahsulut tahallul tsani, maka hasil tahallul tsani. Nah, dengan yang ketiga, kalau sudah melakukan tawaf ifadah, maka ia cukup dia sudah boleh melakukan tahallul tsani. Nanti ada bedanya. Tahallul awal dengan tahallul tsani ini beda nanti. Mana bedanya di sini? Wa yahillu bil awwali, dan halal, maka menjadi halal dengan tahallul yang pertama jami'ul muharramati, semua yang diharamkan ketika ibadah haji, illan nikah, kecuali nikah, wa aqdaha, dan akad nikah. Iya. Jadi kalau sudah lempar jumroh aqobah lalu mencukur, belum tawaf ifadah, itu orang tersebut sudah melakukan tahallul awal. Semua yang haram boleh. Apa contohnya? Pakai baju berjahit, pakai minyak wangi, ya kan? Boleh. Kecuali satu yang nggak boleh, dua. Sudah. Kawin sama ngawinin. Itu nggak boleh. Kenapa? Karena belum tawaf ifadah, belum tawaf ifadah. Nah, kalau baru lempar jumroh aqobah dan mencukur, baru tahallul awal namanya. Nah, kalau orang tahallul awal, semua yang diharamkan jadi boleh buat dia kecuali nikah dan menikahkan atau akad nikah, nggak boleh. Nah, termasuk di sini wal mubasyarata bisyahwatin, termasuk ya mubasyarah, bercumbu rayu, bermesraan, bisyahwatin, dengan syahwat. Belum boleh tuh sama bini, kayaknya tuh udah 40 hari. Ya, belum boleh. Kalau baru tahallul awal, belum boleh nyampur sama istri. Di sini mubasyarah aja nggak boleh, mubasyarah dengan syahwat nggak boleh. Nah, wabit tahallulits tsani, dan dengan tahallul tsani baqiha, maka semuanya halal. Baqiha, semuanya halal. Kalau sudah tahallul tsani boleh dah.
Mau bulan madu kek, bagaimana kek, mau akad nikah kek, silahkan. Kalau sudah selesai tahallul sani. Ingat, ciri orang udah selesai tahallul sani, dia sudah melakukan tawaf ifadah. Tawaf wajib, tawaf fardu. Faslun fi aujuhi adain nusukain. Nusukaini. Bermula ini itu suatu fasal di dalam menjelaskan aujuhi, tata cara atau berbagai aspek adain nusukaini dalam menunaikan haji dan umroh. Nusukain, haji dan umroh. Aspek-aspek atau tata cara dalam pelaksanaan ibadah haji dan umroh. Yang pertama, wa yu'addan nusukani ala aujuhin, dan dilaksanakannya haji dan umroh ala aujuhin berdasarkan beberapa cara atau beberapa aspek metode. Afdoluha, yang paling utamanya, cara yang paling utamanya adalah al-ifradu, haji ifrad. Al-ifradu, haji ifrad. Apa haji ifrad? Sudah kita bahas kemarin. Haji dulu, umroh dulu. Haji dulu baru umroh. Haji ifrad. Ini tamara fi sanatil haji. Jikalau dia umroh pada tahun haji, ya jelaslah. Ya, kalau dia umroh pada tahun haji. Wahuwa, dan orang yang haji ifrad itu ayyahujja summa ya'tamiru. Pertama dia melakukan haji, kemudian umroh. Jadi yang dimaksud dengan al-ifrad di sini adalah ayyahujja summa ya'tamira. Melakukan ibadah haji kemudian umroh, dan ini yang paling afdal. Haji dulu baru umroh. Summa tamattu'. Kemudian haji tamattu'. Tamatta'a yatamatta'u tamattu'an. Tamattu, kemudian haji tamattu. Wahwa, dan bermula haji tamattu adalah ayya'tamira summa yahujja. Haji tamattu adalah umroh terlebih dahulu kemudian haji. Kebalikan dari ifrad. Berarti ini mah jarah dulu. Lamanya di Madinah ini yang begini. Ini kloter pertama biasanya begini. Ya, kloter pertama nih lama di Madinah. Baru dia ke Mekah. Summal qiran, kemudian haji qiran. Summal qiranu, kemudian haji qiran. Apa itu haji qiran? Bi ayyuhrima bihima, dengan melakukan niat ihram terhadap haji dan umroh, awil bil umrati, atau dengan umroh, summa yuhrimu bil haji, kemudian summa yuhrima bil haji, kemudian ihram atau niat ihram haji. Iya. Jadi kalau qiran itu dibarengi qablat tawafi, sebelum tawaf. Qablat tawafi, sebelum tawaf. Jadi intinya 3. Ada haji ifrad, tamattu, qiran. Ifrad haji dulu baru umroh. Tamattu umroh dulu baru haji. Kalau qiran dua-duanya berbarengan. Begitu. Itu aja, gampangnya begitu aja ya. Nah, itu pembagian ibadah haji berdasarkan aspek pelaksanaannya. Baik. Lanjut. Wa yajibu 'alal mutamatti'i. Nah ini. Wa yajibu 'alal mutamatti'i damun bi arba'ati syurutin. Wajib atas orang yang hajinya tamattu, damun, bayar dam. Wajib bayar dam. Pokoknya haji tamattu ini udah otomatis bayar dam. Syaratnya ada 4. Bi arba'ati syurutin, ada 4 syaratnya. Dalilnya surat Al-Baqarah ayat 196. Ya, 196. Alla yakuna min ahlil harami. Syarat yang pertama bahwa janganlah orang yang haji ini min ahlil harami, termasuk kepada penduduk Mekah. Ahlil haram, penduduk tanah haram. Ya jelaslah kalau penduduk tanah haram itu dia nggak mungkin haji tamattu dulu. Ya. Wala bainahu wa bainal harami, dan tidaklah antara dirinya dan antara tanah haram duna masafatil qasri, tidak kurang dari perjalanan qasar. Perjalanan sholat yang diqasar. Berapa? 2 marhalah.
2 marhalah 81 km. Jangan kurang dari segitu. Ats-tsani yang kedua, ayyuhrima bil umrati fi asyuril haji. Syarat yang kedua, hendaklah niat ihram ya. Bil umrati dengan umrah fi asyuril haji pada bulan-bulan haji, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Iya, tentunya begitu. Karena kalau umrah yang dilakukan di luar 3 bulan ini disebut dengan umrah sunnah. Ats-tsalitsu ayyakuna fi sanatin wahidatin. Syarat yang ketiga adalah hendaklah haji dan umrahnya itu fi sanatin wahidatin, pada 1 tahun yang sama. Pada tahun yang sama. Iya tuh. Iya, pada tahun yang sama, karena berbarengan, karena wajibnya umrah itu adalah umrah yang dilakukan pada bulan-bulan haji. Ar-rabi'u yang keempat, alla yarji'a ilal miqati, bahwa ia tidak kembali ke miqat. Orang wajib bayar dam karena dia tidak ihram di miqat, lalu dia nggak kembali ke miqatnya, maka dia wajib bayar dam. Kenapa? Sudah terlanjur melakukan aktivitas ibadah haji hingga tak kembali ke miqat, padahal ia belum ihram di miqatnya. Ini wajib bayar dam. Wa 'alal qadiri wa 'alal qarini, itu sampai di situ tadi syarat-syarat, 4 syarat seseorang membayar dam kalau dia hajinya tamattu, dan ini rata-rata tamattu. Al-Baqarah 196. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Fa idza amintum faman tamatta'a bil umrati ilal haji famastaysara minal hadi. Maka apabila kau merasa aman dari orang-orang yang mencegahmu melaksanakan ibadah haji, maka barang siapa yang hajinya tamattu, maksudnya dia melakukan umrah terlebih dahulu, maka famastaysara minal hadi, maka dia harus membayar dam yang kira-kira sesuai dengan binatang yang boleh dipakai untuk korban. Ya. Faman lam yajid fasiyamu salasata ayyamin fil haji wa sab'atun idza raja'tum. Kalau tidak berhasil menemukan, ini di ayatnya, kalau tidak berhasil atau tidak punya duit untuk membeli dam, binatang dam, kambing, maka dia ganti dengan puasa 10 hari. 3 hari ketika melaksanakan haji, 7 harinya ketika pulang ke tanah air. Itu dam, ganti dam itu begitu. Kalau nggak kuat bayar dam atau nggak menemukan hewan yang cukup untuk dipakai dam, maka gantinya adalah puasa 10 hari. 3 hari waktu di tanah suci, 7 hari waktu di tanah air. Tilka asyaratun kamilah. Itulah 10 yang sempurna, 10 hari yang sempurna. Zalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram. Hal ini berlaku bagi orang yang bukan termasuk penduduk Masjidil Haram. Nah, itu ayatnya. Al-Baqarah 196. Jadi para penduduk Masjidil Haram tidak masuk kepada kategori pelaksana haji tamattu. Jamaah Indonesia rata-rata tamattu. Wa 'alal qarini, dan untuk yang haji kiran, sekarang haji kiran, damun, ada juga wajib damnya, bisyarataini, dengan 2 syarat. Al-awwalu alla yakuna min ahlil haram. Syarat yang pertama, bukan penduduk tanah haram. Yang kedua, alla ya'uda ilal miqati ba'da dukhuli Makkah. Syarat yang kedua, bahwasanya dia tidak kembali ke miqat setelah masuk ke Mekah. Ini berlaku untuk orang yang tidak niat ihram ketika di miqatnya. Ya, dia masuk ke Mekah, tidak kembali ke miqatnya, maka orang seperti ini wajib bayar dam. Kenapa? Karena tidak ihram di miqat. Miqatnya penduduk Mekah di mana?